Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan pembelajaran, ya, di mana saat ini Ibu Nisa, Ibu Fathul, kemudian Bapak Zul dan juga Bapak Mayanto sekarang bersiap untuk menjadi guru yang profesional, ya. Nah, barangkali bisa disampaikan satu persatu mengenai perencanaan di dalam pembelajaran yang akan dilakukan nanti. Dan oke, baiklah, kita persilakan satu persatu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada kesempatan mengajar kali ini, saya akan mengajari di kelas 11, yaitu menganalisis unsur interaksi cerpen. Nah, di sana nanti saya akan menggunakan metode discovery learning dan menggunakan video dan beserta LCD sebagai medianya. Ya, mungkin hanya itu saja Pak kegiatan intinya. Selanjutnya Pak Guru. Ya, silakan Pak Fathul. Baik, terima kasih. Saya Fathul Aziz, Pak. Jadi pada praktik kali ini saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran. Saya akan mengajarkan tentang mengklasifikasikan kalimat deskriptif dari teks laporan hasil observasi. Saya sudah menyusunnya dengan akan menyampaikan menggunakan model pembelajaran discovery learning juga sama dengan Bu Nisa. Juga sudah menyiapkan media pembelajaran berupa PowerPoint. Oke, nah untuk selanjutnya saya selaku DPL, dosen Bapak Ibu semua, ya, tentunya ingin mengingatkan bahwa ketika masuk kelas nanti, memulainya itu tolong diingat untuk kesepakatan kelas. Yang kedua, tentunya nanti setelah proses ada di situ juga, ya, pendidikan sosial emosional, ya, karena di kelas nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan dalam pembelajaran anak-anak, interaksinya, itu juga ada yang perlu ditanamkan kepada anak didik. Maka mungkin kejujurannya ada di situ, bagaimana formatnya dengan yang lain, toleransinya mungkin, ya. Tolong itu nanti kalau memang seperti tadi ada kegiatan kelompok juga, ya, dua-duanya. Nah, itu tolong diperhatikan nanti, ya. Oke, dan selanjutnya untuk lebih detailnya ini saya persilahkan guru pendamping. Oke, baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak DPL kita yang sudah bersedia hadir di sini untuk menemani kita dalam rangka persiapan pembelajaran. Tentunya Pak Ibu Anissa dan Pak Fathul Aziz, tentu ini merupakan satu momen yang luar biasa yang saya yakin pasti akan sudah disiapkan jauh-jauh sebelumnya, sehingga dalam perencanaan Bapak dan Ibu guru atau mahasiswa pasti sudah sangat baik dalam perencanaan. Akhirnya saya hanya ingin sebentar, mohon dicek dulu mungkin perencanaan yang sudah coba dibuat, saya bisa cek dulu rukun, ya, perencanaannya, karena memang kemarin pada tahap kita orientasi kelas kan kemarin, Pak Guru ikut menampilkan bagaimana memberikan pengajaran di kelas, dan Bapak dan Ibu guru juga ikut melihat, dan insya Allah kali ini Bapak yang akan action di situ. Dan alhamdulillah sudah saya lihat sudah bagus. Ini nanti cuman ada hal yang perlu saya akan ingatkan, karena memang kelas yang akan Bapak dan Ibu nanti ajarkan berbagai karakter siswa yang ada di sana. Saya yakin Ibu dan Bapak punya trik tersendiri. Silahkan saja lanjutkan. Baiklah, selanjutnya kita masuk berikutnya untuk memberikan kesempatan ke Bapak Ibu guru masuk kelas. Ya, baiklah, Pak Abu Serpan sudah siap, Pak Zul sudah siap. Oke. Ya, terima kasih guru-guru kita yang luar biasa semangat dan hebat ini, ya. Tadi setelah kita lakukan pembelajaran dan implementasi metode deep learning yang telah digunakan, kita akan diskusikan dulu, ya, refleksikan dulu bersama, sehingga ke depan kita bisa meningkatkan jauh lebih baik dari yang sudah dilakukan. Untuk awal, lebih jauh mengupasnya, saya persilakan guru pendamping dulu untuk menyampaikannya. Oke, baik, terima kasih. Yang saya hormati, ya, kita semua yang ada di sini, tentu dalam refleksi ini banyak hal yang akan kita diskusikan, karena memang pengalaman pembelajaran tadi sudah dikendalikan 100% ada pada guru. Nah, sekarang saya ingin melihat apa kira-kira apakah ada kendala yang dirasa selama pembelajaran itu ada. Ya, baik. Tadi ketika ada kejadian yang hal tak terduga di kelas, ketika listriknya tiba-tiba mati karena kebetulan kan saya menggunakan media LCD dan menonton video, jadi anak-anak
pun buyar, dan itu saya kesulitan untuk mengatur konsentrasinya lagi untuk kembali ke materi. Dan karena media saya atau cerpen yang saya gunakan itu berada di video itu dan saya tidak bisa menampilkannya kembali, jadi saya harus membawa anak-anak itu kembali ke buku paket yang sudah ada. Nah, jadi di sana itu ada kesulitan untuk konsentrasi lagi untuk anak-anak yang tadinya antusias menonton video, malah disuruh membaca lagi di buku paketnya. Oke. Nah, silakan guru pendamping untuk lebih jauh lagi lihat apa yang tadi telah dilakukan oleh guru-guru kita. Nah, saya berangkat dari apa yang dia rasakan. Kan ada sedikit saja kendala, hal yang biasa. Mungkin yang kita lihat nanti ketertiban anak-anak itu sesuai dengan kesepakatan kelas yang tadi. Mungkin perlu lebih detail lagi ketika ada apa-apa, bagaimana dia kembali ke kesepakatan kelas yang mungkin butir-butirnya juga ada tertib ketika ada sesuatu terjadi dan bagaimana. Perlu kita. Oke, Pak. Saya telah melaksanakan pembelajaran, jadi sebagaimana disampaikan oleh Pak DPL terkait karakteristik sebelumnya, jadi ada beberapa anak yang memang menonjol, ada beberapa anak yang memang perlu perhatian lebih. Akan tetapi ternyata tadi ketika mengajar justru agak berbeda, ini agak di luar dugaan. Si Putri dia menonjol di kelas, tapi tadi ternyata barangkali ada masalah di rumah sehingga dia tampak lesu dan kurang bersemangat. Jadi ketika kerja kelompok juga kurang aktif. Itu yang saya temukan di kelas. Kemudian ketika juga di kerja kelompok hanya beberapa saja yang aktif. Mungkin yang perlu dipikirkan untuk kita tingkatkan ini pembelajaran ini. Kira-kira kalau kita membuat sebuah RTL, rencana tindak lanjut, nah seperti apa mungkin pemikiran dari kedua Bapak Ibu? Silakan mungkin. Iya, baik. Jadi berangkat dari yang terjadi tadi gitu, mungkin nantinya jika itu hal yang tak terduga itu terjadi lagi, mungkin saya akan menyiapkan media pembelajaran cadangan yang mungkin menarik juga, lebih menarik juga, entah itu berupa bacaan di koran atau di majalah. Mungkin ada kendala lain yang kira-kira atau ada rencana lain yang terbersit, ya. Ini kan terbersit, artinya ketika kita mengajar pasti ada yang terbersit yang kita lupa tadi disampaikan, tapi begitu kita selesai baru ingat. Mungkin ada hal-hal seperti itu sebagai perbaikan. Betul Pak. Tadi saya terpikir untuk pada kesempatan berikutnya. Jadi ketika mengerjakan tugas kelompok, setiap anak itu punya bagian tugas masing-masing yang saling berkaitan barangkali, sehingga tidak hanya 1-2 orang yang bekerja, tapi semuanya memiliki andil yang sama pada tugas kelompok. Jadi saya akan merincikan kembali di satu kelompok itu ada yang bertugas mungkin di paragraf pertama ini tugas yang ini, menentukan mana kalimat deskriptifnya, dan paragraf berikutnya sih ini dan seterusnya. Mungkin kesimpulan dulu ya dari pembelajaran ini, karena dari saya selaku DPL itu dari segi perencanaan, proses pembelajaran, asesmen sudah berjalan bagus. Ada kendala, memang itu yang harus kita pikirkan ke depan untuk mengatasinya ya. Barangkali simpulan ya dari Ibu dan dari Bapak juga satu persatu mungkin untuk kita tindak lanjuti ke depan. Ya baik, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar walaupun ada sedikit kendala yang tidak terduga. Untuk saya, jadi ini pengalaman yang sangat berharga. Terima kasih atas bimbingan dari Pak DPL dan Pak Guru Pamong. Tentu saja ini akan menjadi bahan saya untuk memperbaiki proses pembelajaran berikutnya, sehingga di awal saya perlu menyiapkan skenario-skenario tertentu yang lebih banyak jika ada kemungkinan kendala terjadi proses seperti yang disampaikan oleh Bu Anissa tadi. Oke. Dari hasil proses pelaksanaan mentoring yang tadi dilaksanakan, di sini dari hasil observasi yang kita lihat bahwa di sini sebelumnya dosen pembimbing lapangan DPL sudah terlebih dahulu memberikan penguatan-penguatan yang berkaitan dengan proses dengan pembelajaran. Sementara GP sudah memberikan gambaran secara spesifik tentang kondisi yang ada di dalam kelas. Proses mentoring terhadap hasil observasi di kelas itu sudah berjalan dengan baik, di mana DPL maupun GP sudah menggali informasi-informasi yang berkaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh mahasiswa DPL di dalam proses pembelajaran dan berusaha untuk mencari solusi bersama. Di mana solusi tidak hanya dari DPL maupun GP, tetapi solusi juga itu muncul dari mahasiswa DPL, PPG. Dan yang berikutnya, kesimpulan dari proses observasi dan mentoring, sudah ditemukan solusi-solusi selanjutnya untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Terima kasih semua atas kerjasama yang luar biasa. Beri aplaus dulu untuk guru-guru kita.
Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bye.